Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 29 ayat 17 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Tiada lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab orang yang gagah sombong akan lenyap dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan Yang Kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah,
datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah "Ya Tuhan, kami percaya." Santo Nikolaus atau yang juga dikenal sebagai Sinterklas adalah sosok yang kerap disalahpahami. Pada zaman komersial ini, ia digambarkan sebagai sosok pria lansia dengan topi kerucut merah, pakaian merah, membawa kantong besar, dan membagikan kepada anak-anak bingkisan Natal. Namun, sebagai orang Kristen, kita tak boleh lupa bahwa Santo Nikolaus adalah seorang uskup gereja Katolik peserta Konsili Nisea pada tahun 325 yang teguh dengan imannya mempertahankan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan semua kisah itu kita bisa menyimpulkan bahwa Santo Nikolaus adalah seorang gembala yang penuh kasih kepada umatnya, membawa sukacita khususnya kepada anak-anak, juga seorang pengaku iman yang teguh dan sejati bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Saudara terkasih, di dalam Injil hari ini ada dua orang buta yang juga menyatakan iman kepada Yesus dengan berseru, "Ya Tuhan, kami percaya." Sebelum itu, kedua orang buta itu juga menyatakan bahwa Yesus adalah anak Daud. Bagi orang Yahudi, kata anak Daud merujuk kepada Mesias, yakni orang yang diurapi untuk membebaskan bangsa Yahudi dari belenggu penjajahan duniawi. Namun, bagi orang Kristen, jelas bahwa kesaksian kedua orang buta dalam Injil hari ini, yakni menyatakan bahwa Yesus sebagai anak Daud dan Tuhan adalah pernyataan iman bahwa Yesus dari Nazaret adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Ia adalah sungguh Allah sekaligus sungguh manusia. Inilah yang diajarkan oleh para rasul, diwariskan kepada gereja hingga saat ini. Diwartakan sekaligus dirayakan dengan gembira. Saudara-saudariku terkasih, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ia sungguh Allah, sungguh manusia. Di dalam kealahannya,
Ia menyelamatkan kita, dan di dalam kemanusiaannya, Ia meyakinkan kita bahwa keselamatan dapat direngkuh. Semoga seperti dua orang dalam Injil hari ini, kita pun dalam perjalanan kehidupan di dunia ini mampu untuk tetap berseru, "Ya Tuhan, kami percaya." Sebagai orang beriman, tidak mudah menyatakan kepercayaannya itu di tengah pelbagai tantangan, pergumulan, dan persoalan. Namun, semoga kesaksian Santo Nikolaus pun kesaksian dua orang dalam kisah Injil hari ini meneguhkan iman kita bahwa iman dan kepercayaan kita tidak sia-sia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.